Caleg Mahfud MD Yusuf Hamka curhat di PHP pejabat saat tagih utang pemerintah 800 miliar rupiah. Bos jalan tol Yusuf Hamka baru-baru ini menagih utang sebesar 800 miliar kepada pemerintah. Pria yang akrab disapa Babah Alun ini menyebut utang pemerintah bermula dari deposito PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk alias CMNP sebesar 78 miliar di bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter 1998 semuanya dilikuidasi. Apesnya, hingga kini uang deposito Yusuf tak kunjung dicairkan karena tuduhan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama yakni Siti Harjianti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu. Ia pun sukses dan memenangkan gugatan. Saya bilang mana ada itu kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai MA. Inkrah menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah. Jelas Yusuf. Lalu ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayarnya. Namun Kemenkeu meminta diskon. Utang beserta bunganya pada 2016 atau 2017 seharusnya 400 miliar rupiah. Tetapi pemerintah hanya bersedia membayar 170 miliar rupiah. Utang pun dibayar 2 minggu setelah kesepakatan. Janji tak dipenuhi. Yusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian atau lembaga untuk menagih utang tersebut. Yusuf kemudian menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang kala itu menelpon Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara agar utangnya dibayar. Selain itu ia juga mendatangi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tagihan utang dan bunganya kini sudah membengkak hingga 800 miliar rupiah. Namun ia merasa hanya diberi harapan palsu. Yusuf kemudian bersurat dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sekitar 219/2020. Namun, DJKN selalu sulit dihubungi dengan dalih sedang memverifikasi hal itu di Kemenko Polhukam. Sudah 3 tahun verifikasi enggak ada berita apa-apa. Makanya Polhukam cuma bersuara menagih utang obligor. Harusnya bisa membantu juga kalau pemerintah punya utang ke swasta. Bersuara juga dong, jangan nguber utang. Obligor saja, utang ke swasta butuh bantuan nih. Beber Yusuf. Sementara Yusuf mengaku belum pernah berkomunikasi langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Meski begitu ia berharap Mahfud turut tangan mengatasi hal tersebut. Yusuf menegaskan bahwa utang 800 miliar rupiah harus dibayar demi kelangsungan proyek CMNP. Terlebih, CMNP adalah perusahaan publik yang menampung uang investor. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengaku bersedia membantu pengusaha Yusuf Hamka untuk menagih utang ke pemerintah. Ia pun bakal membuatkan memo ke Kementerian Keuangan apabila dibutuhkan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau butuh bantuan teknis saya bisa bantu. Misalnya dengan memo atau surat yang diperlukan, kata Mahfud Minggu 11 Juni 2023. Mahfud pun membenarkan bahwa kementeriannya telah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengkoordinasi pembayaran seluruh utang yang dimiliki pemerintah terhadap masyarakat. Ia mengatakan Presiden telah menyinggung agar pemerintah segera melakukan pembayaran dalam 2 kali rapat internal. Selain itu, ia juga telah membentuk tim untuk melakukan verifikasi terhadap daftar utang pemerintah. Menurutnya, daftar utang yang dianalisis oleh timnya banyak, sehingga sangat mungkin utang kepada Yusuf Hamka masuk dalam daftar itu. Sementara itu, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo berdalih utang yang diminta Yusuf Hamka belum dibayar karena proses administrasi. Ia juga membantah tudingan Yusuf Hamka soal dugaan anak buah Sri Mulyani menghalangi pemerintah membayar utang 800 miliar rupiah kepadanya. Terkait utang pemerintah kepada Yusuf Hamka telah disampaikan dengan jelas kepada Sri Mulyani. Ia mengatakan putusan pengadilan terkait kasus tagihan utang Yusuf Hamka mengakibatkan beban pengeluaran keuangan negara. Untuk itu pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian. Maka dari itu perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian, baik dari sisi kemampuan keuangan negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Sebelumnya Baba Alun mengaku sudah pernah bertemu sang bendahara negara. Ia bahkan telah menyampaikan berkas-berkas terkait utang pemerintah tersebut. Namun hingga kini pemerintah tak kunjung membayarnya. Makanya saya rasa Bu Sri Mulyani mau bayar. Tapi di bawah ini banyak yang ganjel-ganjel. Lanjutnya, Baba Alun mengatakan yang menghalangi adalah Hardianto, mantan Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan. Hardianto disebut memberikan masukan salah kepada Sri Mulyani. Profil Yusuf Hamka. Yusuf Hamka lahir di Jakarta pada 5 Desember 1957. Selama menjadi pengusaha, pria yang kini berusia 66 tahun ini juga dikenal sebagai motivator dan politikus Partai Golongan Karya. Ia merupakan bos PT Citra Marga Nusapala Persada. Perusahaan tersebut ikut berperan dalam pembuatan jalan tol Cawang Tanjung Priok. Selain itu, ia juga menjadi pengelola jalan tol di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tak heran, Yusuf Hamka kerap disebut sebagai pengusaha jalan tol. Selain di CMNP, ia juga memegang jabatan penting di beberapa perusahaan terkenal. Misalnya menjadi Komisaris Utama PT Mandara Permai, Komisaris PT Indosiar Visual Mandiri, dan lainnya. Sebelum menjadi pengusaha, Yusuf Hamka dulu hanyalah pedagang es mambo di depan Masjid Istiqlal. Saat berjualan, ia seringkali menerima sedekah lebihan uang hasil pembelian es mambo dari pembelinya yang kebanyakan jemaah masjid. Saya jual es mambo teman saya dulu, omsetnya misalnya Rp100.000. Saya pulang bisa bawa Rp130.000. Karena apa? Orang tuh duitnya lebihannya udah ambil deh. Mereka sedekah, kasih infak ke saya, gitu cerita Yusuf. Pada tahun 1974, Yusuf Hamka juga pernah bekerja untuk sebuah usaha kayu di Samarinda. Ia juga tinggal dan tidur di atas rakit. Serta punya uang, ia memancing ikan di dekat jamban. Dalam akun Instagramnya @yusufhamka juga bercerita, pada 1986 sampai 1989 sempat menyambi sebagai seorang sopir traktor, pembuat jalan di Desa Bukuan, Kecamatan Palaran, pinggir Sungai Mahakam. Pemilik nama Alun Yosef itu mendapatkan gaji Rp750.000 per bulan. Tak hanya itu, Yusuf Hamka juga dikenal sebagai pelopor program Warung Nasi Kuning untuk kaum duafa dan fakir miskin. Program sosial itu diinisiasinya sekitar Februari 2018.